Berdasarkan fakta yang terjadi di internasional, bahwasanya ada sebuah tindakan penistaan agama terhadap agama Islam, dari agama non-muslim terhadap agama Islam, yaitu yang dilakukan oleh seorang politikus, Rasmus Paludan, yang sebagai seorang pemimpin partai politik sayap kanan Denmark, ya, namun dia juga keturunan dari Swedia. Nah, bagaimana tanggapan kita berkaitan dengan tindakan yang dianggap telah intoleransi tersebut? Kami sebagai umat Islam, bukan hanya dari PPPIJ atau Jakarta Islamic Center, tapi seluruh umat Islam dunia, otomatis kami mengecam tindakan tersebut. Kenapa mengecam? Karena telah melanggar kesepakatan dunia internasional berkaitan dengan dilarangnya seseorang untuk menistakan agama lain, dan ini melanggar undang-undang internasional maupun di Indonesia, yaitu melanggar undang-undang di pasal 156, 157 KUHP. Oleh karena itu, kami umat Islam atau umat Muslim, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, akan menuntut orang yang telah menistakan agama dengan membakar Al-Quran, kitab suci kami umat Islam, untuk diproses secara hukum. Itulah penegakan hukum di negara kita maupun di negara seluruh internasional tersebut, saya kira. Marahnya umat Islam gitu. Baik umat Islam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, ini kan artinya kemungkaran ketika seseorang menistakan agama kita, kitab suci kita Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, firman Allah tersebut, kemudian kita melihat dengan jelas. Sekarang walaupun orang tersebut di dunia internasional, di luar negeri, baik di Denmark maupun Swedia, kita bisa melihat secara langsung, secara live, atau melalui unggahan-unggahan dari berbagai media televisi, baik lokal maupun internasional. Nah, bagaimana tanggapan kita? Pertama, kita harus katakan itu tidak benar dan itu harus diproses secara hukum. Karena apa? Kekuatan itu harus kita lakukan dengan kekuasaan kita. Jika kita sebagai seorang pemimpin, ya kita sebagai pemimpin umat Islam harus protes. Seperti halnya ketika Presiden Erdogan, Presiden Turki itu, mereka protes tegas. Bahkan Swedia tidak dimasukkan ke dalam salah satu negara-negara Eropa, NATO. Maka itulah protes kita sebagai umat Islam. Jadi biadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila kita tidak memiliki kewenangan, kekuasaan dan lain sebagainya, maka dengan lisan kita. Bolehkah kita demonstrasi? Boleh, sepanjang demonstrasi itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan anarkis, jangan membakar, membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Yang penting kita suarakan itu. Kemana? Ke duta-duta besar Swedia maupun Denmark, sehingga mereka mendengar aspirasi umat Islam yang tidak mau, yang tidak suka dan tidak ridho kitab sucinya dilecehkan oleh warga negara mereka. Nah, jika tidak sanggup dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hati kita nolak tindakan yang dilakukan oleh warga negara mereka yang meremehkan, menistakan, bahkan menghinakan simbol-simbol agama Islam. Kita tolak secara hati. Kalau kita tidak sanggup dengan kekuasaan kita, lisan kita, maka dengan hati kita menolak. Itulah selama-lamanya iman, kalau sudah hanya dengan hati. Nah, seperti itu.